Yang saya hormati orang tua kita sekaligus panutan kita juga, Ketua RT 05 Kelurahan Anawai juga, pribadi Pak Andi Samsul Alam. Saya tambahkan sedikit, beliau ini mantan juga anggota Dewan 2 periode. Ya, sekaligus saya perkenalkan nih. Dan yang saya hormati bapak-bapak, tokoh-tokoh masyarakat, ada yang dari bapak pengacara di sini, ada yang dari wartawan dan berbagai macam Pak RW di sini, ada pengusaha, ada yang PNS yang saya muliakan. Lanjut dari itu, jadi ini memang sudah lama kita niatkan. Alhamdulillah nanti malam ini Allah mempertemukan kita dengan dalam keadaan sehat walafiat, dan ini agenda kita yang paling terpenting adalah kita sama-sama mengetahui bahwa mengucapkan siskamling, namun saya belum tahu apa itu siskamling dan tujuannya untuk apa, kemana dia, untuk siapa. Tentu izinkan kami bapak-bapak yang saya hormati, Ketua RW, Ketua RT, mohon izin sama saya langsung saja kepada Pak Babin Katimas pribadi Pak Kundoro SHMH untuk menjelaskan terkait soal edukasi dan pemahaman bermasyarakat tentang hukum sekaligus. Demikian. Itu sementara saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini saya serahkan pada beliau. Kita semua yang dari wilayah RW 05, Pak Sumanto, ada juga Pak RT 04, RT 05 dan RT 02, termasuk Pak PJ RT 03. Tentunya untuk kebersamaan kita, alhamdulillah seperti apa yang disampaikan tadi Pak PJ, saya juga senang sekali. Sebenarnya kesempatan ini sudah lama. Saya cuma bisa menggugah kepada bapak-bapak ini sekalian. Masalah keamanan lingkungan, yang berbicara masalah keamanan ini kita kan kepentingan bersama. Bukan kepentingan pribadinya Pak Kun, tapi pribadi untuk kita semua, kepentingan kita. Ketika lingkungan kita aman, di mana tempat kita tinggal, insya Allah semuanya bisa lancar. Intinya kita mencari tempat yang nyaman. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Ketika timbul kesadaran bahwa kita tidak mengikuti sesuai petunjuknya pimpinan, ya kami juga terus terang tidak bisa berbuat apa-apa. Bangunan yang kita bisa lihat saat ini kalau bukan kerjasamanya saudaraku sekalian sini, bapak-bapak sekalian yang ada di lingkungan sini, tidak akan bisa terwujud ini. Ya. Jangan dilihat dari segi bangunannya, jangan. Tapi fungsinya, maksud dan tujuannya ini poskamling sengaja dibetulkan sama Pak PJ, Wali Kota, Kendal. Maksudnya supaya ke depannya masalah Kamtibmas kita semua ikut bertanggung jawab. Kenapa bisa di wilayah lain melaksanakan sistem keamanan lingkungan? Apa bedanya kita yang di Baito? Makan nasi sama-sama, aturan kita di negara hukum, haknya kita sama sebagai warga negara yang baik dan bijak. Itulah yang saya bilang, kenapa saya menggugah supaya kesadarannya Bapak Ibu sekalian untuk melaksanakan kegiatan poskamling juga ini sesuai Perkap Kapolri nomor 23 tahun 2023 yang kemarin. Kembali tahun ini digelorakan supaya sistem keamanan di lingkungan ini kita bisa meminimalisir yang namanya tindak kejahatan pidana. Iya. Karena ketika lingkungan sudah terjadi yang namanya miskomunikasi, mungkin awalnya satu tetangga baku cerita tetangga lain, gosip, menggibah, itu timbul konflik. Itulah yang saya bilang, jangan nanti sudah ada konflik baru Bapak Ibu sekalian salahkan, oh kan ada pembinanya, tapi ya tidak ada, saksikan. Siapa yang berbuat apa sesuai aturan hukum, sesuai dengan pasal, itu yang saya maksud. Sehingga kesadaran ini saya menggugah kembali saudara-saudaraku sekalian yang ada di lingkungan RW 05 Kelurahan Anawai. Mudah-mudahan ini jadi percontohan untuk kita. Tepuk tangan dulu untuk poskamlingnya kita. Jadi kedepannya Pak RT, Pak TG, saya cuma minta tolong kembali dicantikkan ini poskamling. Iya.
Kalau sudah tidak ada orangnya, nanti kita ganti namanya pos kambing. Itu apa? Pos kambing sepengetahuan saya adalah sistem keamanan lingkungan yang diswadaya oleh warga dengan sistem jaga malam. Nanti teknisnya saya akan kasih tahu Pak RT supaya kedepannya tinggal dibagi. Kalau di lingkungannya Pak RT 03 di sini jumlah katanya sekian, bagi. Senin sampai Sabtu, kalau sampai Minggu. Silakan. Apalagi anak-anak muda yang cuma kerjanya cuma begadang, jangan begadang. Jangan. Lebih bagus kita jaga lingkungannya kita supaya manfaatnya itu kita dapat. Pahalanya kita jaga lingkungan mereka bisa istirahat, tetangga yang lain, kita juga dapat pahala karena kita diamanakan. Makanya itu saya bilang sama Pak Lurah, minta tolong Pak Lurah Pak Endang, ketika ini sistem keamanan lingkungan sudah berjalan, pegangan untuk kita Bapak Ibu sekalian bertugas ronda harus ada SK. Ketika ada yang pertanyakan, itu siapa? Petugas Kamling. Mana SK-nya? Ini. Kasih lihat. Karena itu yang tanda tangan adalah Pak Camat Wawa dengan Pak Lurah. Dan saya mengetahui sebagai penanggung jawab keamanan dan ketertiban lingkungan. Ketika berbicara aturan, kita butuhkan semuanya bisa tertib, aman. Dan alhamdulillah, seperti proses yang saya lakukan tadi sama Pak RT 5, sedikit tidaknya Pak RT 5 sudah mengambil pengalaman. Itulah bagaimana cara mengatasi masalah dengan kepala dingin tanpa menggunakan otot. Itulah yang disebut restorasi justice, menyelesaikan masalah di luar jalur persidangan. Ada beberapa hal Bapak Ibu sekalian, kasus-kasus yang sering saya hadapi di Baito. Saya tidak gampang menyerah karena saya orang lapangan. Kadang biasanya saya suka bicara sama Pak RW, Pak Sumanto pribadi. Pak RW kita ini di Baito, terus terang RW 5, jangan kita dikesampingkan. Jangan selalu kita terbelakangan. Saya tidak mau begitu. Karena saya berpikir semua lingkungan itu sama. Tinggal bagaimana sistemnya ini bisa berjalan dengan baik. Besok lusa saya sudah tidak ada. Insya Allah ini sistem jalan terus. Karena yang barang begini, kalau tidak ada yang getolkan, kalau tidak ada yang suarakan, tidak akan jadi. Bukan saya mau menyepelekan Pak Lurah, minta maaf. Kalau ada kejadian, saya yang turun bos. Bisa tanya ini RT-RT-nya kita. Makanya saya minta kerjasamanya karena saya juga manusia biasa. Saya selalu ada keterbatasan dan juga kekurangan saya. Yang punya sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa kita sepakat. Bapak Ibu, oke? Makanya itu saya bilang, bagaimana contoh di pos Kamling Mutiara Presisi yang ada di BTN Tunggala, RT 02 RW 04. RT-nya Pak Agus Salim dan RW-nya Pak Haji Usman Nahar. Kenapa mereka bisa melaksanakan sistem keamanan yang nyata-nyatanya komplek? BTN, kalau mau dipikir semua ekonominya pegawai. Tapi mereka bisa dengan peduli dan kesadarannya bahwasanya saya harus turun tangan langsung menjaga lingkungan saya. Saya tidak butuh katanya di sana aman, di sini tidak aman. Makanya saya bilang jangan selalu bikin persepsi, jangan suka menggosip. Tidak bagus. Cukup ina-ina dengan penjual sayur yang menggosip. Nanti kalau saya dapat ina-ina yang penjual sayur, saya suruh pulang. Dosa kau jual sayur di sini. Kau cuma menggibah, berdosa. Iya. Kita ini kan namanya manusia biasa. Sekedar mengingatkan, kita ingatkan. Ada juga biasanya ibu-ibu, di sana tuh tetanggaku begini-begini. Dosa kau sibuk. Orang lain yang beli kulkas, kau saya yang ketinggian. Makanya saya bilang, kita hidup di dunia ini kita butuh amalan baik. Yang mana? Salah satunya contohnya adalah menjaga keamanan ketertiban lingkungannya kita. Kalau Bapak Ibu semua peduli dengan lingkungan kita, silakan diatur jadwalnya. Bagaimana sistem keamanan lingkungannya kita atau pos Kamling lengkap dia punya pentungan. Mulai besok Pak TG cari namanya bambu petung atau bambu bonda. Saya mau tahu bagaimana caranya modelnya. Yang jelas ada bunyinya. Itu disebut kentungan. Nanti caranya memukul nanti saya kasih tahu. Itu contoh. Karena yang namanya Siskamling harus ada kentungannya. Di samping untuk emergensi ketika ada yang mencuri, ada yang mengheden, ada yang ditangkap.
naik arisanmu bos. Kalau ada yang bersengketa yang tidak mau diatur, cepat telepon saya Pak RW. Kalau tidak bisa kita rukia sama-sama. Supaya menyala ada punya on itu. Ada yang keberatan? Begitu saja. Iya. Karena biar bagaimana keamanan milik bersama bos. Bukan cuma untuk miliknya Pak Babin Kamtipmas. Betul. Kita ini manusia biasa, tetapi ingat, kalau untuk di lingkungan Baito saya sudah hafal. Keluar lorong, keluar masuk lorong. Karena ada bapak-bapak ini, perpanjangan tangan dari pemerintah. Nah, kami bersama dengan Babinsa selalu bekerja sama. Begitu pula dengan 3 pilar. Saya inginkan tidak usah lihat yang lain yang buruk, kita tanamkan dulu contoh yang baik di lingkungan kita. Sepakat Bapak Ibu? Pakat. Nah, itu yang saya maksud. Jangan nanti sudah mau pilkada baru mau sibuk maronda. Apa kau bikin? Ada satu Pak, on itu. Betul tidak Pak RT? Iya. Terserah kamu tersinggung mau tidak. Yang jelas yang kena silakan koreksi dirimu. Iya. Biasanya lagi diliput ya. Jangan nanti pada saat ada pilkada baru mau sibuk ronda. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada yang suruh. Dia rajin. Ada maunya. Serangan pajar. Sadapa langsung kasih di mobil. Hati-hati. Pilkada. Kasih di mobil, masukkan di rumah makan. Datang satu ambil, datang siang ambil lagi. Subuh togi-togi mah yanda toh hai. Itu yang disebut mabalelo. Nogasai luako. Ini kadang biasanya cobaannya beda-beda bos. Itu yang saya bilang, kita laksanakan kegiatan. Yang penting niatnya kita luruskan Bapak Ibu. Insya Allah baik hasilnya, baik juga. Kalau masalah kelengkapan, contoh seperti tadi saya bilang, pos kamling. Yang pertama catat ya, ada kentungan dengan pemukulnya. Yang kedua, ada tulisannya, pos sat kamling, pos sistem keamanan lingkungan. RT-nya di sini sebut RT 03, RW 05. Anawai. Silakan kesepakatannya Bapak Ibu, namanya apa di sini yang bagus? Iya, silakan. Begitu juga di tempatnya Pak Jumai. Begitu juga di tempatnya Pak RT 05. Silakan. Nanti pada saat bulan Agustus ada lomba, siapa yang terbaik saya kasih hadiah. Pribadiku. Tidak usah banyak panjang Pak. Kalau saya begitu. Dan saya bukan bicara janji, bukan. Insya Allah kalau ada lomba, baik tingkat Polda, saya maksudku saya di BTN Tunggal itu ada generasinya. Jangan cuma di situ yang piala 1. Jadi Bapak Ibu harus patut bangga di wilayah kita. Pos kamling terbaik untuk di kota Kendari adalah di Kelurahan Anawai. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Siapa dulu pembinanya? Kita ini selagi masih bisa kita komunikasi dengan baik, insya Allah ada saja bantuan. Tidak usah pesimis. Yang penting kita tulus, ikhlas, niatkan, luruskan. Mudah-mudahan lingkungannya Pak TG aman. Itu Pak TG belum dilantik, belum ada SK-nya. Jangan berpikiran begitu. Begitu juga yang lain, Pak RT 04, RT 05. Tetap kita kerja baik. Karena kita ini, ingat Bapak Ibu, kita ini pelayan. Jadi jangan sampai ada RT RW ku alasannya Pak Sumanto tidak aktif HP-nya. Oh, saya datang di rumah. Jadi bagus saya begitu, karena saya orangnya petarung. Iya, orang pekerja lapangan gitu. Jangan itu alasan-alasan sehingga masyarakatmu di sini tidak komplain sama saya. Nah, ada juga biasa ada sudah kenal nih saya dan Pak RW, langsung di Polres minta maaf. Kau lewati saya juga lewati kamu. Begitu, karena saya tidak suka begitu. Namanya sistem keamanan di lingkungan saling koordinasi. Apa bedanya saya hadapi masalahnya di wilayah RT 05. Besok-besok saya minta di RW 04. Ikut-ikutan di RT 02. Kan begitu. Jadi 3W. Ingat istilahnya 3W di sini ya. Masalah Owuti, Wuta, dan Wuto. Jelas toh? Buta putih buto. Pokoknya. Jadi yang kayak begini harus kita terapkan. Kalau 3W itu yang berjalan bahaya. Apalagi sudah ada Pak Tobu dan Tolea. Berarti ini masalah adat. Ada di sini. Ingat. Jangan jadi polemik atau wabah di lingkungan. Tetapi jadilah contoh panutan yang baik. Kita ini manusia biasa, selalu ada kekurangan, tetapi bagaimana lingkungannya kita bisa aman.
Kalau kita aman, insya Allah anak-anaknya kita tetap dalam kondisi yang baik. Dia tahu bagaimana cara bersosialisasi, mana kakaknya, mana orang tuanya. Dengan attitude semacam itu saya rasa tanamkan jiwanya kita disiplin dalam rumah tangganya kita dulu. Tidak usah urus orang lain, itu apa? Kalau sudah baik anaknya kita, insya Allah dia lurus, dijaga sama yang di atas. Nggak usah pusing. Niat baik. Oh ini hari mungkin ada miskomunikasi dengan ini. Ada catatan biasa. Yang namanya kita selesaikan masalah Pak RT, Pak RW, di sinilah tempatnya. Jadi jangan cuma dilihat pos kamu, tempat jaga-jaga, main domino di situ Pak. Oh tidak. Kalau saya lebih dari itu. Bapak-bapak kan di sini punya masalah dalam rumah tangga. Tidak ada orang yang ada masalahnya bos. Gak usah tipu-tipu dengan saya, karena kita juga ini berumah tangga. Cukup tidak cukup, harus cukup. Intinya bukakan paha. Tetapi bagaimana kebutuhan jasmani dan rohani itu bisa jalan seimbang, paling tidak mendekati sempurna. Nah itulah tadi saya bilang, kalau tidak bisa kita komunikasi, interaksi dengan tetangga satu dan yang lain, itu tidak ada artinya. Kita dianggap kayak tidak bisa kerja, kayak tidak ada teman. Bagaimana kira-kira kalau tidak ada teman? Bisa tidak selesaikan masalah? Seperti contoh kasus KDRT. Bapak Ibu sekalian, saya sudah banyak hadapi di Baito kasus KDRT, dan itu nanti bisa ditanya Pak Sumanto. Bagaimana kita mengidentifikasi dan juga mencarikan solusi terbaik tanpa harus sampai di kantor polisi sana. Jangan. Saya tidak harapkan bapak-bapak sampai di sana. Tolonglah hargai saya juga sebagai pembinamu di sini, masalah keamanan ketertiban. Saya diamanahkan langsung dari Pak Kapolda. Itulah gunanya skep Babin Kamtipmas. Iya. Jadi pada intinya saya cuma butuh koordinasi dan komunikasi. Nah ada yang kayak begitu. Dia sudah kenal saya, langsung di Polres. Oh minta maaf, saya bukan polisi yang jadi kenal di kantor. Kok disuruh, saya suruh pulang. Pak RW, warganya siapa itu Pak Sumanto? Warga aku, suruh pulang Pak. Dia lewat Pak RT, dia sampaikan Pak RT masalahnya. Tidak Pak. Pak RW, apalagi saya. Kalau saya tanya ini saya punya RT dan RW, mereka tidak tahu. Apalagi saya bos. Itulah mereka perpanjangan saya di sini. Sehingga sistem semacam ini tetap kita saling toleransi, saling menghargai. Di sini ada RT. Sudah 5 RT-nya kita, insya Allah ke depannya lagi mereka akan punya SK, dan itu mereka pertanggungjawabkan. Karena mereka ada honor. Beda dengan Pak Babi. Bekerja ikhlas dari hati, yang penting kalian senang. Kalau saya tidak. Niatkan saja, semuanya itu niat baik. Kalau ke depannya sistem keamanan lingkungan, yakin saja di lingkungan yang lain dia akan jadi contoh untuk di sini.